Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Kemana wae ce? Oke, jadi video kali ini saya merasih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisopet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup lah. Kamana wae ari ece meninggal hampir sebulan lebih merenanya saya tidak pernah bikin konten dikarenakan saya teh lagi hamil. Anjir aing nges saya wae promosi deui wae. Jadi hamil anak keempat. Anjing aing geus rampag anak anjir hamil anak keempat. Oke, dan di sini juga meskipun saya tidak pernah konten ya, tapi pertanyaan masih ada yang masuk dikarenakan mungkin ya mereka kan videonya masuk mungkin di beranda mereka dan juga masuk juga ke kolom komentar di akun saya. Begini pertanyaan dari Akang Garsel Time. Urang Garsel geus yakin Garut Selatan Time, waktunya di Garut Selatan. Oke, kumaha cenah pertanyaan teh? Kieu cenah bade naroskeun murai anu abi di 0 IF 3 hari. Siang di ablag soalna metabolisme lambat, kotoranana baradag. Ya, segera de helm ya. Malam biasa dikerodong, tapi sudah 3 hari. Pagi ditinggal teh kalah makan sepahna, terus siang kalah matokan kotoranana. Jadi takut. Langsung dikasih jangkrik tilu. Sebelumna masalahna susah bongkar isian, makanya dicoba 0 IF teh kalah gitu. Oke, translate heula ya karena Google. Akang maaf ya dikarenakan kemarin juga banyak yang masuk katanya teteh udah aja full pakai bahasa Indonesia, jangan dicampur-campur bahasa Sunda. Bulan puasa enak dicampur-campur, kalau bahasa makan bikin liar dan bingung. Begini katanya teh. Mau nanya, murai punya saya di 0 IF 3 hari, cuman siangnya diablak soalnya metabolismenya lambat, kotorannya baradag, kotorannya gede-gede gitu ya. Malam biasa dikerodong karena takut ada kupu-kupu malam yang masuk. Tapi sudah 3 hari, pagi dilihat malah makan sepah. Itu berarti apa? Tandanya dia itu lapar ya. Terus siang malah matokan kotoran. Aduh, itu bisa menimbulkan terganggu di sistem metabolismenya, terganggu juga di sistem pencernaannya. Itu burung malah akan semakin rusak ya, Akang Garsel. Jadi takut. Langsung dikasih jangkrik 3. Sebelumnya masalahnya susah bongkar isian, makanya dicoba 0 IF. Ternyata malah semakin ngacamprud ya, malah semakin kacau burungnya. Jadi sebelum saya membahas ke inti dari masalahnya, ada step-step, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum burung kalian itu dinolkan IF-nya atau tidak diberi jangkrik, tidak diberi extra fooding, pokoknya tidak diberi foodingan. Yang penting dia itu dikasih aja fuar sama air minum. Nah, seperti itu khusus untuk burung-burung yang sehat jasmani dan juga sehat rohaninya. Enggak ke situ juga, Ce. Intinya sehat itu tatapan matanya itu tajam, bulu-bulunya itu bening, berkilau calik garacu. Gusti aing loba anak lah liurna. Bulu-bulunya itu bening, mengkilat, glowing. Terus pas dia itu mandi, bulu-bulunya itu tidak cepat menyerap. Ya, tidak cepat menyerap ke tubuhnya. Jadi ada semacam kelihatan bucin cerit begitu ya, basah kuyup. Susah ngomong bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia. Jadi dia itu kelihatan sehat. Meskipun dia itu tidak gacor, tapi mungkin ada beberapa indikasi yang terjadi pada burung itu. Kenapa burung itu bisa ngebebedeb? Burung itu bisa diam, membisu meskipun dia itu untuk jenis kelamin jantan. Yang pertama, karena dia itu faktor stres. Stres ada beberapa macam kesetresan. Maaf, ini lagi ada yang kuriak. Stres itu bisa karena dia itu ada burung, misal burung pastol, ada burung yang lebih kencang suaranya, dia itu bisa membuat dia itu stres, ngedown mentalnya, bisa, itu juga bisa mempengaruhi. Ada stres karena dibawa kegantangan, dia itu terlalu
terlalu, mungkin belum terbiasa di awal-awal. Di awal-awal dibawa ke gantangan, dia itu langsung dibawa ke tengah. Nah itu seharusnya untuk burung-burung yang awal dibawa ke gantangan itu harusnya dibawa di pinggiran dulu ya. Jadi kalau dia itu takut, dia itu bisa ngadep ke yang para juri. Mungkin juri itu lebih manis ya dibandingkan teman-temannya yang agak lebih garang dan sangar. Nah itu juga bisa menjadi faktor dia itu stres karena dibawa perjalanan jauh ya, misalkan dari Jakarta dibawa ke Garut, itu juga bisa menjadi dia itu faktor stres, perlu beradaptasi dulu. Bisa jadi dia itu tidak mau berkicau karena dia itu memang belum ketemu settingannya. Karena kalau burung murai itu, mau burung murai, mau burung anis, mau burung cendet, kalau belum ketemu titik settingan yang pas, itu burung itu susah untuk bongkar materi. Settingan yang pas itu bagaimana, kelebihan settingan, dia itu akan malah malas bunyi, bunar, apalagi tidak diimbangi dengan pengumbaran. Itu juga malah akan semakin membuat badannya itu berlemak. Ya, kekurangan IF, dia itu bukannya malah gacor, dia juga malah semakin muyudut. Dia itu malah semakin tatapannya itu kurang bersahaya, kurang bersinar. Karena burung itu dibagi ke dalam dua faktor. Dia itu mau gacor apabila dia itu kenyang, dan burung itu mau gacor apabila dia itu sedang lapar. Nah, Akang harus memperhatikan dua pola ini. Kalau burung sukanya kenyang, gacor apabila dia kenyang, kita harus mengimbangi dengan pengumbaran, pengembunan, dan juga penjemuran. Nah, seperti itu. Itu biasanya burung yang kala dia itu mau gacor ketika dia itu kenyang, biasanya masuknya ke burung murai batu dengan karakter tipe dingin. Ada juga burung yang dia itu lapar, dia itu mau gacor ketika dia itu lapar atau disedikitkan IF-nya, semisal 3 untuk 5 ya, itu masuknya ke settingan lomba ya. 3, 5 itu settingan lomba. Itu biasanya masuknya ke dalam burung karakter dengan karakter burung tipe panas. Tipe panas itu suhu tubuhnya itu sudah panas ya. Dia itu tidak perlu terlalu sering dijemur karena memang suhu tubuhnya itu panas. Kita itu harus main-mainnya di bagaimana caranya untuk mendinginkan dia, karena suhu tubuhnya itu sudah panas. Di pengembunan main-mainnya juga ya, dan juga di pengumbaran. Itu pengumbaran wajib, dan juga pemandian ya. Pandai-pandai dalam hal 3 hal itu untuk burung yang dia itu mau gacor ketika dia itu mau lapar. Di sini pertanyaan Akang Garsel, burungnya itu tidak mau kicau, susah bongkar materi, susah bongkar isian. Bagaimana caranya supaya burung kita itu mau bongkar isian? Pertanyaannya itu adalah lagi ngetren lagi, ngehits lagi, sekarang muncul lagi, viral lagi, FYP lagi tentang burung yang dinolkan IF-nya. Padahal dari dulu juga itu treatment seperti itu sudah ada. Cuma banyak yang ngejudge atau banyak yang ngehujat. Karena burung yang dinolkan IF itu banyak sekali yang almarhum alias pindah alam, seperti halnya di sauna begitu ya. Kalau yang belum paham, kurang paham, itu burung malah akan semakin rusak. Tapi kalau kita sudah paham, ada orang yang mendampingi, itu burung akan lama-lama akan ada di tahap yang bagus. Nah seperti itu. Dinolkan IF selama 3 hari, dia itu malah matokin sepah ya. Itu juga sudah ada indikasi atau sudah ada tanda-tanda kalau burung kita itu lapar, kekurangan nutrisi. Biasanya dia itu diberi jangkrik yang IF ya, yang banyak, seperti jangkrik, ulat Hongkong, 1 minggu 2 kali dikasih kroto. Sekarang dia itu di full pakai fur ya. Jadi dia itu malah seperti itu ya, kekurangan nutrisi. Kalau misalkan memakai fur lele, mungkin ada ya, ada protein dari fur lele tersebut, karena fur lele itu banyak mengandung protein yang sangat tinggi ya untuk fur lele itu. Nah ini kan fur biasa, semisal kayak top song kayak gitu. Kalau saya kan pakai low protein, pakai top song yang warna coklat itu ya. Terus udah 3 hari malah matok-matokin sepah, terus matok-matokin itu apa tandanya? Tandanya dia itu sudah merasa lapar, sudah memberi sinyal kalau dia itu memerlukan nutrisi ya, seperti itu.
Pas setelah 3 hari bagus akan melakukan tindakan yang benar kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya jangan ngahujat nih, nah kan itu mah setiap tindakan pasti ada alasan. Kenapa saya membenarkan tindakan akang? Karena kalau burung terus-terusan dibegitukan, yang pertama burung nanti akan semakin berlendir ininya karena mematok-matok sepah. Sepah itu kan sisa-sisa makanan ya. Sepah itu biasanya burung yang banyak biasanya yang membuang sepah itu burung-burung yang memakan purtapsong. Jadi purtapsong itu seperti kasar seperti itu ya. Jadi dia itu memuntahkan sepah. Semakin kering sepahnya berarti semakin panas untuk suhu tubuhnya. Nah, kenapa banyak orang yang memakai purtapsong? Kembali lagi ke setiap tindakan pasti ada alasannya. Kenapa para pemain biasanya memakai purtapsong? Karena kalau purtapsong dibeginihin masih kena lembek, itu berarti suhu tubuhnya itu masih belum panas atau masih kurang panas. Kalau digantang itu burung akan jelek ya. Pulangnya itu kondangan, cuma membawa beban buat mama. Berbeda halnya kalau burung kita itu nya udah mengering begitu ya, itu suhu tubuhnya itu bagus ya. Bukan kalau terlalu kering itu justru suhu tubuhnya juga terlalu panas ya. Pas dibeginiin sepahnya ngeprul bagus, itu ngeprul itu begini ya. Nah seperti itu. Ini cuman ini yang masuk ke tubuh saya, ini namanya itu buah nagri kalau di sini. Nah seperti itu mungkin ya yang terus dia itu matok-matokin kotoran karena di dalam kotoran mungkin ada kaki-kaki jangkrik, mungkin ya ada sisa-sisa dari metabolismenya dia yang keluar ya, dikeluarkan melalui kotorannya. Jadi dia itu merasa itu bau amis. Ada juga yang matok-matokin karpet setelah dia itu mabung ya, misalkan, sama indikasinya seperti itu. Jadi dia itu kekurangan pakan, kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Lama kelamaan burung itu akan nyilet itu ya, begang begitu. Ajaib aing halarese ngomong bahasa Indonesia, jadi dia itu kurus ya, kurus seperti saya udah turun 5 kilo padahal baru 2 bulan trimester awal. Memang benar-benar saya itu cuma ngalah lempreh doang ya. Step pertama yang harus Akang lakukan, Akang harus memberikan jangkrik ya 3 pagi dan juga 3 sore. Jangan dulu dikasih yang lain-lainnya dulu. Kalau 3 pagi 3 sore siangnya dia itu matok-matokin karpet, berarti dia itu masih lapar. Kasih aja uha untuk cemilannya, kasih aja uha satu saja hanya untuk pengganjal. Tapi uha itu mengandung protein yang sangat tinggi dan juga akan mempercepat pemulihan. Kalau burung itu sedang sakit, burung itu nyilet, dipercepat proses pemulihannya dengan pemberian uha. Nah seperti itu. Biasanya kalau saya itu kalau burung-burung yang nyilet ya, biasanya teman saya bilang kasih aja uha yang banyak. Uha aja sehari itu 1 cepuk, pagi sore 1 cepuk. Kalau nggak habis ya, kalau nggak habis nanti sore ditambah lagi. Cuma di full aja uha selama 3 hari atau selama 1 minggu kalau untuk burung yang nyilet. Kalau ini mah kan burungnya itu cuma nggak gacor ya. Treatment pagi-pagi kita seperti biasa, pengembunan wajib untuk burung-burung yang susah gacor, susah bunyi. Ada juga pertanyaannya begini, Teh, cenah katanya Teh, kalau burung mau cepat masuk masterannya itu kapan? Burung kalau mau cepat masuk masterannya itu di waktu-waktu dia itu sedang dikerodong. Kenapa harus sedang dikerodong, Cek Nong? Karena pada waktu dia itu sedang dikerodong, dia itu merasa hening, sejuk, sunyi, dia itu merasa sedang ada di habitat aslinya atau di reset kembali. Dia itu merasa nyaman, tempat ternyaman, tempat tersejuk, tempat terindah itu pada saat dia itu dikerodong ya, dikekeben. Nah seperti itu. Pagi-pagi kalau burung yang lagi diembun boleh gak di master? Boleh, bagus. Motoriknya itu, daya ingat, daya tangkapnya itu bagus untuk pagi-pagi ya. Dulu juga saya kalau belajar itu harus pagi-pagi kata Abah, sambil dipok-prok mun-munannya ya, biar cenghar, biar cerdas, biar pinter. Kita master. Kalau hari ini kita kasih cililin selama 1 atau 2 minggu sebelum suara cililin itu keluar, biasanya saya itu tidak mengganti untuk lagunya, tidak mengganti untuk masterannya. Udah cililin aja 1 minggu sampai 2 minggu. Karena burung itu ada burung yang gampang dia itu masuk materi, ada juga yang susah.
kembali lagi pada terahnya atau pada genetiknya. Kenapa terah juara itu harganya lebih mahal, sedangkan terah biasa harganya lebih murah? Itu kembali lagi ke sana ya. Terus untuk siangnya kita ablag saja. Setelah diembun, kita bawa ke rumah, embun dari jam 4 atau dari jam 5 tergantung cuaca. Setelah diembun jam 7-nya kita kasih pakan, kita kasih mandi ya. Setelah mandi kita nanti jemur di jam 7:15 atau jam setengah 8 kita jemur aja, tipis-tipis aja dulu 15 menit karena dia itu takutnya ya, kan tadi makan sepah, makan kotorannya, takutnya dia itu belum stabil sepenuhnya kondisinya. Kita jemur tipis-tipis aja 15 menit. Setelah 15 menit bawa ke rumah, angin-anginkan. Nanti setengah hari ya, jam 12 atau jam 1, kalau dia matok-matok karpet, Akang kasih aja UH 1 ya. Kalau saya mah tidak biasa memberikan UH, udah aja Akang kasih aja kroto setengah sendok makan aja ya untuk prosesnya. Setelah itu kerodong lagi. Sampaikan kan nanti pas waktu mau dikasih makan, sore jam 4 misalkan kasih makan aja. Diablag dulu sampaikan ke jam 5. Nah, setelah itu kita kerodong lagi. Nah, waktu dia dikerodong, kasih lagi cililin. Master, teh boleh gak di master malam-malam? Silahkan, tidak ada yang melarang ya. Kalau saya mah jarang master malam karena cuma burung Akang yang harus berkicau di malam hari. Seperti itu aja ya. Pengablagan gunanya supaya dia itu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dia itu mau gacor meskipun dia itu sedang diablag. Karena ada burung yang kelamaan di kerodong, dia itu jadi mau gacornya itu pada saat di kerodong. Tergantung juga kembali kepada kebiasaan kita. Nah, seperti itu saja ya Kang. Lakukan hal seperti itu. Ingat, jangan pernah dimandikan sore karena birahinya akan turun lagi dan akan semakin turun. Maka burung itu akan semakin susah bunyi atau bangga ya. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Ulang Kuku saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.